Pernahkah Anda bangun pagi dan merasa ada yang tidak beres? Bukan rasa malas. Bukan kurang tidur. Tapi sesuatu yang lebih halus dan lebih berbahaya. Mungkin kepala Anda terasa ringan saat berdiri. Atau jantung tiba-tiba berdebar hanya karena menyesap kopi pertama. Atau Anda sering berkata pada diri sendiri, mungkin cuma faktor usia. Tapi bagaimana jika semua itu bukan sekadar tanda penuaan? Bagaimana jika, tanpa sadar, kebiasaan pagi Anda, yang terlihat biasa, bahkan sehat, justru sedang mengikis kesehatan otak, jantung, dan sistem saraf Anda, sedikit demi sedikit, setiap hari? Dalam video ini, kita akan membongkar 7 kebiasaan pagi yang diam-diam membahayakan tubuh kita setelah usia 60 tahun, dan lebih penting lagi, saya akan menunjukkan solusi sederhana dan nyata untuk memperbaikinya, langkah demi langkah, mulai besok pagi. Mengapa Anda harus menonton hingga akhir? Karena Anda akan tahu kenapa langsung bangkit dari tempat tidur bisa memicu stroke mikro dalam 15 detik pertama hari Anda. Anda akan menyadari bahwa secangkir kopi sebelum air putih bisa jadi penyebab jantung berdebar setiap pagi. Anda akan terkejut betapa sarapan sehat yang selama ini Anda banggakan bisa diam-diam menyembunyikan natrium berbahaya. Anda akan belajar cara sederhana mencegah lonjakan tekanan darah, refluks lambung, dan bahkan gejala stroke ringan, hanya dengan mengubah urutan dan waktu Anda bangun, minum, makan, dan minum obat. Dan yang paling penting, Anda akan memiliki panduan pagi bebas stroke, rutinitas 90 detik yang sudah menyelamatkan banyak lansia dari kecelakaan medis yang tidak perlu. Video ini bukan teori. Ini adalah hasil pengalaman nyata bersama pasien-pasien saya. Termasuk kisah seorang wanita bernama Murni, yang dulunya mengira dirinya sehat, hingga suatu pagi tubuhnya menyerah diam-diam. Jika Anda pernah merasa pusing saat bangun, sering merasa jantung berlari tanpa sebab, merasa lemas setelah sarapan yang katanya sehat, atau hanya ingin memastikan pagi Anda benar-benar melindungi otak Anda, jangan berhenti di sini. Tonton sampai akhir. Karena bisa jadi, satu perubahan kecil di pagi hari adalah keputusan terbesar untuk kesehatan Anda sepanjang hidup. Sekarang, ambil napas dalam-dalam. Lihat sekeliling Anda. Dan tanya pada diri sendiri. Apakah rutinitas pagi saya menyelamatkan otak saya? Atau diam-diam sedang merusaknya? Mari kita bongkar jawabannya sekarang juga. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Mari kita mulai dengan satu kebiasaan yang diam-diam sedang berlangsung di jutaan kamar tidur setiap pagi. Kebiasaan yang tampaknya sepele, namun diam-diam menyimpan bahaya yang bisa mengguncang sistem tubuh kita. Kebiasaan nomor 1, langsung meloncat dari tempat tidur begitu mata terbuka. Murni, seorang wanita yang selalu dikenal disiplin dan penuh semangat, sering berkata dengan bangga bahwa dia tidak suka membuang waktu di pagi hari. Begitu alarm berbunyi, dia langsung bangkit, kaki menapak lantai, dan hari dimulai seolah semuanya baik-baik saja. Hidup itu singkat, jangan ditunda-tunda, katanya dengan senyum. Tapi, ada sesuatu yang Murni, dan jutaan orang lainnya, tidak tahu. Sesuatu yang menakutkan, tersembunyi di balik rutinitas pagi yang dianggap produktif itu. Ketika Anda tiba-tiba berpindah dari posisi berbaring ke berdiri, apalagi setelah tidur selama 7 atau 8 jam tanpa bergerak, tubuh Anda tidak selalu siap. Tekanan darah Anda bisa anjlok drastis, hingga 20 mm air raksa atau bahkan lebih. Fenomena ini disebut dengan nama medis yang cukup menyeramkan, hipotensi ortostatik. Selama 15 detik pertama setelah Anda berdiri, otak Anda, organ yang begitu kompleks dan rapuh, tidak mendapat cukup oksigen,
Dan dalam waktu yang sangat singkat itulah, hal-hal yang sering kita abaikan terjadi. Kepala mendadak ringan, pandangan kabur, dunia terasa berputar, dan lutut seakan tak kuat menopang tubuh. Itu bukan sekadar rasa tidak nyaman. Itu adalah teriakan sunyi dari otak Anda. Sebuah sinyal darurat yang mengabarkan, aku sedang berjuang, aku butuh waktu, tolong beri aku kesempatan untuk menyesuaikan diri. Dan yang paling menyedihkan, banyak orang mengira itu hal biasa. Mereka menyebutnya efek bangun tidur. Mereka berkata, ya, mungkin karena usia. Padahal itu bukan penuaan. Itu peringatan tubuh yang selama ini kita abaikan. Namun, ada harapan. Solusinya sederhana tapi sangat kuat. Saya menyebutnya aturan 90 detik. Sebuah rutinitas kecil yang bisa menyelamatkan pagi Anda, bahkan mungkin hidup Anda. Saat Anda pertama kali terbangun, jangan terburu-buru. Ambil 10 detik untuk menarik napas panjang dan dalam. Biarkan oksigen segar mengalir ke paru-paru Anda, dan memberi sinyal kepada otak bahwa hari telah dimulai dengan damai. Kemudian, luangkan 20 detik untuk meregangkan tubuh. Putar pergelangan kaki, regangkan jari-jari tangan Anda, bangunkan perlahan sistem sirkulasi darah. Setelah itu, duduk perlahan-lahan selama 20 detik, rasakan gravitasi kembali menyapa tubuh Anda. Dan terakhir, biarkan kaki menapak lantai selama 40 detik, biarkan jantung dan tekanan darah menyesuaikan dengan posisi baru. Barulah berdiri. Murni mencoba aturan ini, awalnya dengan ragu. Tapi setelah beberapa hari, dia merasakan perubahan luar biasa. Pusing yang selama berbulan-bulan menghantuinya setiap pagi, hilang. Dia terkejut. Dia mengira itu bagian dari proses menua. Tapi ternyata, itu adalah jeritan otaknya selama ini, yang akhirnya didengar dan dihargai. Jika Anda pernah merasa pusing saat bangun pagi, bahkan hanya sesekali, saya ingin Anda tahu, Anda tidak sendiri. Anda tidak mengada-ada. Tulis PUSING di kolom komentar. Mari kita saling dukung. Karena setiap sinyal kecil dari tubuh kita layak untuk didengarkan. Dan setiap pagi bisa menjadi lebih baik, jika kita memulainya dengan penuh perhatian dan kasih pada tubuh kita sendiri. Kita lanjut ke kebiasaan nomor 2, sebuah kesalahan yang begitu umum namun sangat berbahaya, dan nyaris tidak disadari oleh jutaan orang setiap pagi, melewatkan air putih, dan langsung menyeruput kopi. Bagi Murni, seperti banyak dari kita, pagi tidak sah tanpa aroma kopi yang menenangkan. Bahkan sebelum membuka jendela atau menyapa dunia, dia sudah duduk di meja makan, tangan menggenggam cangkir hangat favoritnya. Kopi dulu, yang lain belakangan, katanya dengan senyum puas, seolah itu adalah hadiah kecil untuk memulai hari. Tapi ada satu hal penting yang Murni, dan mungkin Anda juga, tidak pernah sadari. Setelah tidur selama 7 hingga 8 jam, tubuh kita diam-diam kehilangan air. Kita mungkin tidak berkeringat, tidak bergerak banyak, tapi kehilangan cairan tetap terjadi, melalui napas, melalui kulit, bahkan tanpa kita sadari. Dalam kondisi itu, tubuh Anda bisa mengalami dehidrasi ringan, sekitar 1% dari total cairan tubuh. Kedengarannya kecil? Tidak juga. Dehidrasi sekecil itu saja bisa membuat darah menjadi lebih kental, lebih lamban mengalir, dan lebih sulit untuk dipompa oleh jantung. Dan saat Anda meminum kopi, dengan kandungan kafeinnya yang membuat pembuluh darah menyempit dan jantung berdetak lebih cepat, Anda menciptakan badai sempurna. Kombinasi darah kental, pembuluh menyempit, dan jantung yang dipaksa bekerja keras sejak detik pertama Anda bangun. Inilah resep rahasia kelelahan kronis, pusing mendadak, atau bahkan palpitasi jantung yang menghantui banyak orang setiap pagi. Saya ingin berbagi kisah tentang Darmawan, seorang pria tangguh berusia 71 tahun yang datang ke klinik saya dengan keluhan yang sudah ia anggap biasa. Jantung berdebar-debar tiap pagi, tepat setelah cangkir pertama kopinya. Mungkin karena usia, katanya sambil tersenyum pahit.
Tapi saya tidak bisa menerima jawaban itu begitu saja. Kami lakukan pemeriksaan mendalam, dan saat hasilnya keluar, saya terdiam. Darah Darmawan sangat kental di pagi hari, sampai-sampai jantungnya harus berjuang keras hanya untuk memompanya melewati arteri. Ini bukan soal usia. Ini soal dehidrasi yang diabaikan. Solusinya? Sangat sederhana, namun kekuatannya luar biasa. Minumlah segelas air putih, sekitar 8 ons atau 240 ml, dengan suhu ruangan, segera setelah Anda bangun, dan sebelum setetes kafein menyentuh lidah Anda. Untuk penyerapan yang lebih optimal, Anda bisa tambahkan 1/4 sendok teh perasan lemon segar, atau sejumput kecil garam laut alami. Mineral di dalamnya membantu tubuh menahan dan menyerap air dengan lebih baik. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Darmawan mencobanya. Dengan ragu pada awalnya, tapi perlahan, hari-harinya berubah. Dalam waktu seminggu, debaran jantung pagi yang dulu ia anggap tak terelakkan, hilang. Ia menangis saat kontrol kedua. Bukan karena takut, tapi karena lega. Karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, pagi datang tanpa rasa cemas. Tanpa ketukan jantung yang memburu, tanpa rasa lelah yang datang bahkan sebelum hari dimulai. Dan sekarang saya bertanya pada Anda, apakah Anda juga terbiasa melewatkan air putih di pagi hari? Apakah jantung Anda pernah berdebar tanpa sebab yang jelas? Jika ya, ketik KOPI di kolom komentar. Mari kita ubah kebiasaan ini bersama-sama. Karena pagi hari bukan waktunya membuat tubuh menderita, tapi waktunya untuk memberi cinta pertama pada tubuh yang telah bekerja keras sepanjang hidup Anda. Sekarang kita masuk ke kebiasaan nomor 3, sebuah jebakan yang begitu halus, begitu tersembunyi, namun efeknya bisa menghantam tubuh kita dengan keras sejak pagi hari. Sarapan sehat yang diam-diam penuh dengan natrium tersembunyi. Murni adalah tipe orang yang bangga dengan gaya hidup sehatnya. Ia selalu memastikan ada makanan bergizi di meja makan saat fajar menyingsing. Semangkuk oatmeal instan rasa apel dan kayu manis, selembar roti gandum utuh, dan kadang sepotong kecil kalkun iris. Aku sudah meninggalkan makanan berlemak, aku hanya makan yang sehat, katanya dengan yakin. Ia percaya ia telah membuat pilihan terbaik, seperti yang jutaan orang juga percayai setiap pagi. Tapi apa yang tidak Murni ketahui, adalah bahwa di balik label rendah lemak, utuh, atau sumber protein, tersembunyi musuh yang bekerja diam-diam, natrium, atau yang kita kenal sebagai garam. Dan bukan sembarang garam, tapi jenis natrium tersembunyi yang disisipkan dalam proses pengawetan, pengemasan, dan penyedapan makanan olahan, bahkan yang diklaim sehat. Bayangkan ini, hanya dari semangkuk oatmeal instan yang tampak tak bersalah, Anda sudah mendapat 250 hingga 300 mg natrium. Tambahkan selembar roti gandum, 150 hingga 180 mg lagi. Belum termasuk selai kacang, atau sepotong kalkun iris yang bisa mengandung 300 mg dalam satu sajian kecil. Gabungkan semuanya, dan sebelum jam 9 pagi, Anda bisa tanpa sadar menumpuk lebih dari 600 mg natrium ke dalam tubuh Anda. Ini seperti menyiram sistem pembuluh darah Anda dengan tekanan yang belum siap dihadapi. Yang terjadi kemudian adalah malapetaka senyap. Pembuluh darah kecil di otak, yang sangat sensitif terhadap tekanan, langsung menerima beban besar. Mereka menjadi kaku, tidak lentur, dan daya serap oksigennya terganggu. Bahkan sebelum Anda benar-benar mulai beraktivitas, tubuh Anda sudah memasuki mode darurat. Saya teringat pasien saya, Sari, seorang wanita berusia 73 tahun yang selalu teliti dalam pola makan. Tapi ia datang dengan keluhan pusing ringan dan rasa tertekan di kepala setiap pagi. Padahal saya sarapan sehat, katanya. Namun ketika kami ukur tekanan darahnya hanya 30 menit setelah ia sarapan, hasilnya mengejutkan, 140/90 mmHg. Tinggi, untuk seorang lansia yang tidak sedang stres atau kelelahan.
Lalu kami pelajari isi sarapannya. Oatmeal instan rasa, 1 muffin bran, dan sepotong roti gandum, total natrium lebih dari 600 mg. Saat kami ubah sarapannya menjadi oat gulung polos, beri segar, dan kacang almond tanpa garam, tekanan darah paginya turun 20 poin dalam seminggu. Ia terkejut, dan menangis saat tahu betapa tubuhnya selama ini diam-diam menjerit tiap pagi. Maka inilah pesan saya. Jangan tertipu oleh label sehat. Jangan hanya lihat bebas gula atau tinggi serat. Lihat juga kandungan natriumnya. Karena terlalu banyak garam di pagi hari bisa menjadi bom tekanan bagi otak dan jantung Anda. Solusinya? Targetkan asupan natrium di bawah 300 mg sebelum pukul 9 pagi. Kuncinya adalah mengubah komposisi piring Anda. 2/3 berisi sayur dan buah segar, yang kaya air dan kalium untuk menetralkan tekanan darah, dan hanya 1/3 karbohidrat kompleks dan protein alami, tanpa tambahan garam tersembunyi. Sarapan bukan sekadar ritual mengisi perut, itu fondasi hari Anda. Dan fondasi yang buruk, sekecil apapun retaknya, bisa mengguncang seluruh struktur tubuh Anda. Jika Anda pernah merasa pusing, lemas, atau tertekan setelah sarapan, atau Anda ingin tahu apakah sarapan Anda terlalu asin, ketik SARAPAN di kolom komentar. Kita akan bongkar bersama, dan ubah kebiasaan pagi yang tampak sehat, tapi sesungguhnya membahayakan. Sekarang mari kita bahas kebiasaan pagi nomor 4, sebuah kesalahan yang begitu sering dilakukan, bahkan oleh mereka yang paling sadar kesehatan sekalipun, meminum kopi hitam dalam jumlah banyak saat perut masih kosong. Bagi Murni, pagi tak lengkap tanpa 2 cangkir besar kopi panas. Ia menikmatinya sambil membaca koran, duduk di kursi favoritnya, mengira bahwa ritual ini memberinya kekuatan dan kejernihan untuk menghadapi hari. Kopi bikin saya melek dan fokus, katanya dengan tawa ringan. Tapi apa yang Murni tidak sadari, adalah bahwa kebiasaan ini bukan memberi tenaga, melainkan menyulut badai kecil dalam tubuhnya yang semakin parah dari hari ke hari. Ketika Anda meminum kopi hitam, terutama dalam jumlah besar dan tanpa makanan apapun sebelumnya, tubuh Anda menerima sinyal bahaya palsu. Kafein dalam kopi memicu lonjakan hormon stres, terutama adrenalin, sebanyak 30 hingga 60%. Ini adalah respons fight or flight yang seharusnya hanya terjadi saat Anda dalam bahaya. Akibatnya, pembuluh darah menyempit, detak jantung melonjak, tekanan darah meningkat tajam, dan lambung Anda mulai memproduksi asam dalam jumlah besar, tapi tidak ada makanan untuk dicerna. Saya masih ingat dengan sangat jelas pasien saya, Tony, pria berusia 69 tahun. Ia datang ke ruang gawat darurat 3 kali dalam 2 bulan, dengan keluhan nyeri dada menusuk, detak jantung tidak beraturan, keringat dingin, dan rasa sesak di tenggorokan. Ia benar-benar yakin sedang mengalami serangan jantung. Tapi hasil EKG, laboratorium, dan pemindaian jantung semuanya normal. Ternyata, penyebab sebenarnya adalah refluks asam lambung parah, dipicu oleh kebiasaan minum 2 cangkir kopi saat perut kosong setiap pagi. Dan yang paling menyedihkan, ia mengira itu adalah bagian dari penuaan, padahal itu adalah luka yang perlahan ia gores sendiri, setiap pagi, tanpa ia sadari. Solusinya? Bukan berhenti minum kopi, karena kopi, jika dikonsumsi dengan benar, bisa memberi manfaat. Kuncinya adalah jangan biarkan kopi menjadi tamu pertama di perut kosong Anda. Sebelum tegukan pertama, makanlah sesuatu sebagai penyangga. Tidak perlu besar atau rumit, setengah buah pisang, 5 butir almond, atau 1 butir telur rebus sudah cukup. Makanan ini memberi perlindungan pada lapisan lambung Anda dan menstabilkan kadar hormon stres yang melonjak akibat kafein. Dan satu hal lagi, batasi kopi Anda 1 cangkir dulu, itu sekitar 150 mg kafein. Rasakan dulu respons tubuh Anda. Bila perlu cangkir kedua, tunggu setidaknya 30 menit setelah yang pertama. Ini memberi waktu bagi sistem tubuh Anda untuk menyesuaikan diri, alih-alih dipaksa berlari sejak menit pertama Anda bangun. Murni mencoba saran ini.
Awalnya berat, ia terbiasa langsung tenggak 2 cangkir begitu bangun. Tapi setelah 2 minggu, ia merasa lebih tenang, tidak lagi berdebar-debar, dan yang paling mengejutkan, ia tak lagi merasa lelah di siang hari. Ternyata bukan kopinya yang membuat lelah, tapi lonjakan adrenalin yang membuat tubuhnya terbakar sejak pagi. Jika Anda juga terbiasa minum kopi dalam keadaan perut kosong, dan pernah merasakan jantung berdebar, nyeri dada, atau mual aneh tanpa sebab, ketika OPI di kolom komentar. Mungkin tubuh Anda selama ini sedang berteriak, dan Anda belum sempat mendengarnya. Kebiasaan nomor 5, dan saya katakan ini dengan penuh kekhawatiran karena ini yang paling membuat saya takut, adalah mengabaikan gejala-gejala ringan yang muncul di pagi hari, seperti pusing singkat, bicara peluh, atau jari yang mendadak mati rasa. Gejala-gejala yang kerap dianggap sepele. Dianggap wajar. Diabaikan. Murni pernah berkata kepada saya, dengan nada ringan dan sedikit tertawa, bahwa ia sering mengalami momen aneh di pagi hari, biasanya di jam pertama setelah bangun tidur, di mana kata-katanya sulit keluar dengan benar. Kadang ia tak bisa mengingat kata sederhana. Kadang lidahnya seolah tersandung. Mungkin masih ngantuk, ya, dok, katanya, mencoba menertawakan keganjilan itu. Tapi saya tidak bisa ikut tertawa. Karena saya tahu sesuatu yang tidak Murni tahu, itu bukan rasa kantuk. Bukan sekadar otak yang belum bangun sepenuhnya. Yang Murni alami adalah TIA, Transient Ischemic Attack, atau dalam bahasa awamnya, serangan iskemik sementara. TIA adalah peringatan keras dari otak, seperti alarm kebakaran yang hanya berbunyi sebentar, dan lalu sunyi kembali. Tapi alarm itu tidak muncul tanpa sebab. Ia datang membawa pesan mengerikan, stroke besar bisa menyusul dalam waktu 12 hingga 24 jam. Ini bukan dugaan. Ini statistik medis. Dan semakin sering alarm ini muncul, semakin dekat ancaman nyata itu tiba. Gejala TIA bisa halus, dan hanya berlangsung beberapa menit. Bicara mendadak jadi tidak jelas, kata-kata keluar terputus atau terdengar asing. Genggaman tangan di satu sisi melemah, atau jari terasa seperti bukan milik Anda sendiri. Wajah tiba-tiba miring sedikit ke satu sisi, mungkin hanya terlihat saat tersenyum. Dan karena semuanya hilang sendiri, setelah 10 atau 15 menit, kita berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi otak Anda tidak sedang baik-baik saja. Saya mohon, jangan abaikan tanda-tanda ini. Karena satu momen kelalaian bisa mengubah hidup Anda selamanya. Saya sudah melihat terlalu banyak pasien yang menyesal, terlalu banyak keluarga yang kehilangan seseorang yang mereka cintai hanya karena tadi cuma pusing ringan. Ingatlah panduan penyelamat jiwa ini. FAST. F. Face. Lihat apakah wajah turun sebelah saat tersenyum. A. Arms. Apakah satu tangan terasa lemah atau tidak bisa diangkat sejajar? S. Speech. Apakah ucapan terdengar aneh, pelan, atau tak bisa dimengerti? T. Time. Jika ya untuk salah satu di atas, hubungi 119 secepatnya. Bahkan jika gejala itu hilang, catat waktu dan tanggalnya. Tulis persis apa yang Anda alami. Lalu segera hubungi dokter. Jangan tunggu sampai gejala itu datang kembali, karena yang berikutnya bisa datang dengan kekuatan penuh, dan bisa merenggut kemampuan bicara, menggerakkan tubuh, bahkan merampas hidup Anda dalam hitungan detik. Murni beruntung. Ia datang ke dokter sebelum semuanya terlambat. Tapi tidak semua orang seberuntung itu. Dan itulah mengapa saya bicara dengan penuh ketegangan hari ini, karena saya tidak ingin Anda menjadi statistik berikutnya. Jika Anda, atau orang yang Anda cintai, pernah mengalami pusing singkat, kesulitan bicara, tangan lemas, atau wajah menurun di pagi hari, jangan diam. Tulis TIA di kolom komentar. Biar kita tahu, kita tidak sendiri. Dan bersama, kita bisa saling mengingatkan sebelum terlambat. Kebiasaan pagi nomor 6,
dan ini adalah salah satu yang paling mengejutkan bagi banyak pasien saya, adalah meminum semua obat pagi sekaligus, seringkali sambil menyeruput kopi pertama. Murni, seperti banyak orang lain seusianya, hidup dengan rutinitas medis yang sudah menjadi kebiasaan. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya naik, ia akan duduk di meja makan, menatap cangkir kopinya yang masih mengepul, lalu meneguk beberapa pil sekaligus, obat tekanan darah, pil tiroid, dan aspirin. Ia melakukannya tanpa pikir panjang, tanpa pernah bertanya, karena itulah yang menurutnya benar. Biar sekalian, selesai satu kali, katanya sambil tersenyum. Tapi di balik kebiasaan yang tanpa praktis ini, tersembunyi bahaya yang bisa menggoyang kestabilan tubuh Anda secara dramatis. Yang tidak murni ketahui, dan yang tidak diberitahukan cukup sering oleh banyak penyedia layanan kesehatan, adalah bahwa kombinasi obat-obatan tertentu dengan kafein, bahkan dalam dosis harian biasa, bisa memicu interaksi kimia yang mengacaukan sistem kardiovaskular Anda. Misalnya, obat tekanan darah yang diambil bersama kafein, termasuk dari kopi, teh hitam, bahkan teh hijau, bisa memiliki dua efek ekstrim. Lonjakan tekanan darah mendadak, jika sistem tubuh Anda memperkuat efek stimulan dari kafein. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Penurunan tekanan darah yang berbahaya, jika kafein justru mengganggu penyerapan atau metabolisme obat, terutama jenis beta blocker. Saya teringat pasien saya, Ratna, seorang pensiunan guru berusia 75 tahun. Ia datang ke klinik dengan keluhan pusing berat, pandangan kabur, dan rasa lemah luar biasa setiap pagi sekitar 1 jam setelah sarapan. Kami ukur tekanan darahnya dan hasilnya mengagetkan, 97/59 mmHg. Terlalu rendah. Saat kami telusuri kebiasaannya, semuanya menjadi jelas. Setiap pagi, ia menelan semua obatnya dengan 1 cangkir kopi pahit. Kombinasi itu menyebabkan penurunan tekanan darah yang membuat otaknya kekurangan pasokan oksigen. Dan yang lebih menakutkan, ia tidak pernah diberitahu bahwa teh hijau yang sering ia anggap sehat justru memperkuat efek beberapa obat, dan bahwa kafein bisa memicu ketidakseimbangan metabolik jika dikombinasikan dengan obat tiroid atau aspirin. Solusinya? Tidak rumit, tapi membutuhkan kesadaran dan ketelitian. Gunakan kotak obat harian dengan alarm pengingat. Ini bukan hanya alat praktis, tapi alat penyelamat hidup. Periksa setiap label obat. Tanyakan pada apoteker Anda atau dokter, apakah harus diminum dengan makanan? Haruskah dihindari dari kafein? Berapa jarak aman antar obat? Jarakan obat yang berpotensi berinteraksi minimal 30 menit, terutama jika Anda tetap ingin menikmati kopi pagi. Dan yang terpenting, jangan pernah anggap semua obat bisa diminum sekaligus hanya demi kenyamanan. Obat-obatan dirancang untuk melindungi Anda, untuk memperpanjang hidup, menjaga jantung tetap stabil, mencegah stroke, mengontrol tiroid. Tapi semua manfaat itu hanya terjadi jika Anda mengonsumsinya dengan benar. Dengan cara yang menghormati sistem tubuh Anda, bukan sekadar mempermudah rutinitas. Murni akhirnya mengubah kebiasaannya. Ia memisahkan waktu minum obat, mengganti kopi pagi dengan segelas air putih dulu, lalu menunggu sebelum minum kafein. Hasilnya, pusing pagi menghilang. Rasa lemas tak lagi datang. Dan yang paling ia syukuri, ia merasa kembali memegang kendali atas tubuhnya sendiri. Jika Anda juga terbiasa meminum semua obat pagi sekaligus, atau tidak yakin apakah kopi memengaruhi efektivitas obat Anda, ketik OBAT di kolom komentar. Karena kesehatan bukan hanya soal apa yang kita minum, tapi bagaimana, kapan, dan dengan apa kita meminumnya. Dan sekarang, kita sampai pada kebiasaan pagi nomor 7, kebiasaan yang tampaknya tidak berbahaya, bahkan sering dianggap bagian dari waktu santai di tempat tidur, namun diam-diam membawa risiko serius bagi jantung, otak, dan sistem saraf Anda. Tetap berbaring di tempat tidur sambil menggulir ponsel, padahal kandung kemih sudah penuh.
Murni mengaku bahwa setiap pagi, begitu membuka mata, hal pertama yang ia lakukan adalah meraih ponsel. Ia mengecek notifikasi, membaca berita, membuka email, dan melihat foto cucu-cucunya. Ia sadar ia perlu ke kamar mandi, tubuhnya memberi sinyal yang jelas. Tapi ia menahannya. "Ah, sebentar lagi saja. Saya cuma mau lihat satu berita lagi," katanya. Tapi tubuh bukan mesin yang bisa ditunda seenaknya. Kandung kemih yang penuh bukan sekadar rasa tidak nyaman. Itu adalah tekanan fisiologis yang memengaruhi seluruh sistem saraf otonom Anda, terutama saat Anda baru bangun dan sistem tubuh sedang dalam transisi dari istirahat ke aktif. Dan ketika Anda tetap berbaring, dengan kepala masih di bantal dan mata terpaku pada layar, sinyal stres dari kandung kemih bertumpuk dengan rangsangan visual dari cahaya biru layar ponsel, menciptakan kondisi ideal untuk memicu lonjakan adrenalin, denyut jantung meningkat tajam, dan peningkatan tekanan darah secara tiba-tiba. Saya teringat pasien saya, Fajar, pria berusia 68 tahun yang datang dengan keluhan detak jantung mendadak cepat setiap pagi. Ia mengira itu tanda serangan jantung. Tapi hasil pemeriksaan tidak menunjukkan masalah kardiovaskular serius. Setelah kami telusuri rutinitas paginya, kami menemukan pola yang mencolok. Setiap pagi ia menahan kencing sambil bermain ponsel selama 10-15 menit. Saat akhirnya bangun dan berjalan ke kamar mandi, jantungnya terkejut oleh perubahan posisi mendadak dan tekanan dari kandung kemih yang sudah terlalu penuh. Itu bukan serangan jantung. Itu reaksi stres tubuh yang sedang kewalahan. Solusinya? Sederhana tapi sangat penting. Segera pergi ke kamar mandi dalam 5 menit setelah bangun. Jangan tunda. Dengarkan tubuh Anda. Jika Anda sering terbangun lebih dari 2 kali di malam hari untuk buang air kecil, itu bukan hal biasa karena usia. Bisa jadi itu sinyal dari tubuh bahwa ada masalah prostat, gangguan hormon antidiuretik, atau kesalahan dalam waktu konsumsi obat diuretik. Kurangi asupan cairan 2 jam sebelum tidur. Bukan berarti Anda dehidrasi, tapi Anda memberi waktu tubuh untuk memproses cairan tanpa membanjiri kandung kemih saat malam tiba. Dan yang paling penting, jangan tukar prioritas tubuh Anda dengan ponsel. Dunia digital bisa menunggu. Kandung kemih Anda dan jantung Anda tidak. Sekarang, saya ingin mengajak Anda melakukan penilaian diri cepat. Saya akan menyebutkan 5 tanda peringatan bahwa kebiasaan pagi ini sudah mulai memengaruhi kesehatan otak dan sistem saraf Anda. Dengarkan baik-baik, dan hitung berapa yang sesuai dengan kondisi Anda. Anda sering merasa jantung berdebar saat akhirnya bangun dan berdiri. Anda merasa pusing atau limbung saat menuju kamar mandi. Anda menahan kencing lebih dari 5-10 menit setelah bangun, demi cek ponsel sebentar. Anda bangun lebih dari 2 kali semalam untuk buang air kecil. Anda merasa tidak segar atau malah kelelahan setelah ritual pagi yang melibatkan layar ponsel. Berapa banyak dari 5 tanda ini yang Anda alami? Tulis angkanya di kolom komentar. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk Anda sendiri. Karena mengenali pola adalah langkah pertama untuk menyelamatkan kesehatan Anda. Dan kadang, perubahan kecil, seperti bangkit lebih cepat dari tempat tidur dan menghormati sinyal alami tubuh, bisa menyelamatkan Anda dari risiko besar yang datang diam-diam. Mari kita ulang sebentar. Berapa dari tanda-tanda peringatan berikut ini yang pernah Anda alami? Nomor 1, kepala terasa ringan atau pandangan menyempit saat pertama kali berdiri di pagi hari. Nomor 2, jantung berdebar atau terasa bergetar setelah tegukan pertama kopi. Nomor 3, tekanan darah melonjak di atas 140/90 hanya dalam 30 menit setelah sarapan. Nomor 4, gangguan bicara, genggaman tangan melemah, atau kesemutan di satu sisi tubuh yang berlangsung kurang dari 10 menit. Nomor 5, detak jantung tiba-tiba kencang saat akhirnya bangkit dari tempat tidur setelah menggulir ponsel. Berapa dari 5 tanda itu yang terasa akrab bagi Anda? Tulis angkanya di kolom komentar. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadari bahwa tubuh Anda sedang berbicara,
dan sudah saatnya Anda mendengarkan. Jika Anda mencatat 2 atau lebih, maka saya harus mengatakan ini dengan setulus mungkin. Rutinitas pagi Anda bisa diam-diam membahayakan otak Anda. Tapi, dan ini penting, ada kabar baik. Sangat baik. Karena semua ini bisa diperbaiki. Dan kita bisa mulai besok pagi. Masih ingat Murni? Wanita yang dulu percaya dirinya sehat, hingga suatu pagi ia roboh di dapur, pingsan seketika tanpa peringatan. Itu adalah momen yang mengubah hidupnya, dan juga cara saya memandang kebiasaan pagi. 6 bulan setelah menerapkan rutinitas pagi bebas stroke, Murni berkata kepada saya sesuatu yang sampai hari ini masih membuat saya merinding. Dokter, katanya, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya bangun dan merasa otak saya siap untuk hari ini. Kabut itu hilang. Pusing hilang. Saya merasa lebih tajam dari sebelumnya. Itulah kekuatan dari perubahan kecil tapi konsisten. Dan sekarang, saya ingin membagikan kepada Anda 5 langkah yang saya rekomendasikan kepada semua pasien saya di atas usia 60, termasuk Murni. Bukan teori. Ini praktik yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Langkah 1, siapkan malam sebelumnya. Letakkan segelas air putih, kotak obat, dan bahan sarapan rendah natrium di meja dapur. Otak pagi hari Anda sedang bangun, dan tidak membuat keputusan terbaik. Hilangkan keraguan. Biarkan lingkungan Anda menuntun keputusan sehat. Langkah 2, ikuti tahapan bangun 90 detik. Saat membuka mata, tarik napas dalam selama 10 detik. Lalu gerakan pergelangan tangan dan kaki selama 20 detik untuk memperlancar sirkulasi. Duduk perlahan selama 20 detik, dan diam sejenak dengan kedua kaki menapak lantai selama 40 detik. Setelah itu baru berdiri perlahan. Langkah ini sederhana, tapi memberi waktu bagi sistem kardiovaskular Anda untuk menyesuaikan tekanan darah secara aman. Langkah 3, air, makanan, kopi. Dalam urutan itu, minum segelas air putih terlebih dahulu. Ini membantu mengencerkan darah dan memberi sinyal kepada sistem tubuh untuk aktif. Setelah itu, makanlah sedikit protein ringan, setengah pisang, telur rebus, segenggam almond. Baru setelah itu, nikmati kopi Anda. Kopi adalah sahabat, tapi hanya jika diperkenalkan setelah tubuh siap. Langkah 4, catat tekanan darah dan gejala aneh. Setiap pagi, selama 1 minggu, catat tekanan darah Anda, serta apakah ada gejala aneh seperti pusing, kesemutan, jantung berdebar, atau ucapan yang melambat. Pola lebih penting daripada angka tunggal. Anda akan mulai melihat bahwa pilihan-pilihan kecil Anda pagi ini berdampak besar di hari berikutnya. Langkah 5, bagikan informasi ini. Kirim video ini ke orang tua Anda, pasangan Anda, teman-teman Anda yang seusia. Stroke tidak selalu datang dengan serangan hebat. Kadang, ia datang sebagai getaran pelan, sebagai ucapan yang tersendat, atau jari yang mendadak mati rasa. Jika orang di sekitar Anda tahu apa yang harus dicari, mereka bisa menyelamatkan hidup Anda. Dan ingat ini, perubahan kecil yang konsisten lebih kuat dari perubahan besar yang tak bisa bertahan. Otak Anda akan menjadi yang pertama merasakan perbedaannya. Lalu tubuh Anda. Lalu rasa percaya diri Anda yang akan tumbuh perlahan. Karena Anda tahu, setiap pagi, Anda sedang melindungi aset paling berharga dalam hidup Anda. Kesadaran, kejernihan, dan kendali. Rutinitas pagi Anda bisa jadi pelindung otak Anda, atau bisa jadi bom waktu yang tak kasat mata. Di atas usia 60, tidak ada lagi ruang untuk nanti-nanti. Yang ada hanya satu pertanyaan penting. Apakah rutinitas pagi Anda hari ini akan menyelamatkan otak Anda esok? Sekarang setelah Anda mendengarkan semua kebiasaan pagi yang diam-diam bisa membahayakan tubuh, dan juga solusi-solusi kecil yang bisa membawa perubahan besar, saya ingin bertanya. Apa pelajaran paling berharga yang Anda dapat dari video ini?
Apakah itu tentang pentingnya air putih sebelum kopi? Atau mungkin tentang rutinitas 90 detik yang bisa mencegah pusing dan menjaga tekanan darah tetap stabil? Atau mungkin Anda baru menyadari bahwa sarapan sehat Anda selama ini menyembunyikan lebih banyak garam daripada yang Anda kira? Tulis di kolom komentar satu hal yang paling Anda pelajari hari ini, dan yang akan langsung Anda praktekkan mulai besok pagi. Karena langkah kecil yang Anda mulai hari ini, bisa jadi keputusan besar yang menyelamatkan Anda di masa depan. Dan jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel YouTube kami. Bersama, kita bisa menciptakan pagi yang lebih sehat, lebih tenang, dan penuh kendali untuk tubuh, pikiran, dan masa depan kita. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.